Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandia Fitriani Rahmawati, Prodi PGSD kelas 3A, mahasiswa Unu Budaya Sorong. Di sini saya akan membawakan materi tentang yang pertama, mendidik anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan multikultural. Yang ketiga, gender dalam pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang mendidik anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Nah, di sini permasalahan ekonomi dalam keluarga akan sangat mengganggu kelancaran pendidikan bagi seorang anak. Banyak siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena masalah biaya dan mereka harus mencari pekerjaan untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini terjadi karena mereka tidak mampu membiayai sekolah dan membeli buku-buku pelajaran. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh orang tua siswa kemungkinan dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Karena itu tersedianya fasilitas belajar yang memadai. Penyediaan fasilitas belajar di rumah sangat memudahkan siswa dalam mencapai prestasi yang diharapkan. Hasil pembelajaran yang dijalani selama proses belajar sangat penting fungsinya untuk menentukan langkah selanjutnya di masa yang akan datang, sehingga fungsi untuk menentukan langkah selanjutnya di masa yang akan datang sehingga siswa akan maksimal mungkin mendapatkan nilai yang baik. Di sini berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa terhadap fasilitas belajar. Yang kedua, terdapat pengaruh langsung latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar. Yang ketiga, terdapat pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa. Yang keempat, terdapat pengaruh tidak langsung latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar yang dimediasi oleh fasilitas belajar. Nah, yang kedua, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konstruksi keragaman budaya, etis, suku, dan aliran agama. Nah, pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip persamaan, equality, saling menghormati dan menerima serta memahami, dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Pendidikan multikultural sendiri berawal dari perkembangan gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme. Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara luas berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap indiferensi dan non-regensi tidak hanya sekedar dari ketimpangan struktur rasial. Nah, di sini pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan atau kemiskinan atau penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok mayoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan multikultural yaitu untuk mencapainya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba menjemuk. Nah, saya akan membahas yang nomor 3, gender dalam pendidikan di Indonesia. Gender dalam pendidikan di Indonesia. Di sini gendernya adalah perbedaan jenis kelamin yang berdasarkan budaya di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi masyarakat tersebut. Dalam konsep gender, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak dilahirkan ketidakadilan. Sesungguhnya perbedaan gender sendiri tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan perempuan. Dalam realitas sendiri itu saya mengambil contoh bahwa ada nilai yang mengemukakan bahwa
perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akhirnya ke dapur. Ada pula anggapan seseorang gadis harus cepat-cepat menikah agar menjadi perempuan agar tidak menjadi perawan tua. Paradigma seperti inilah yang dijadikan perempuan menjadi terpuruk dan dianggap remeh oleh kaum laki-laki. Di sini saya sudah menjelaskan dari 3 materi yang saya bawakan ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputro. Saya mahasiswa dari kampus Unimuda Sorong, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Dalam video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 5 tentang materi yang kedua, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghargai, dan menerima perbedaan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah gender dalam pendidikan Indonesia. Gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing. Sedangkan untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, diperlukan kesempatan yang sama untuk laki-laki maupun perempuan dan perlakuan yang setara dan adil. Guru dapat menjadi agen perubahan untuk kesetaraan gender dengan cara mendukung murid laki-laki maupun perempuan untuk ambil bagian dalam kegiatan tertentu. Ketiga materi tersebut saling terkait satu dengan yang lain karena sama-sama menekankan pada sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, etnis, suku, agama, dan bahkan gender yang berbeda dari setiap orang. Hal ini sejalan dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Demikian tadi materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata dan perilaku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.